Episode 51, Ungkapan. Mas, Melisa main ke kantor ya, ujarnya dari dalam telepon. Jangan sayang, nanti kamu kelelahan lagi, sahut Farhat meyakinkan sang istri, tapi Melisa bosen di rumah Mas, kangen juga, sama Mas. Farhat tersipu dan bangga mendengar itu, sama Buk Mila dan teman-teman yang lain. Seketika senyuman di bibir Farhat memudar, ia pikir Melisa merindukannya. Ya udah, tapi hati-hati jangan mampir kemana-mana, langsung ke sini ya. Yeay, makasih Mas, muak. Melisa langsung menutup teleponnya dan bersiap. Kenapa dia menciumku lewat telepon? Farhat langsung salah tingkah setelah mendapatkan ciuman daring dari sang istri. Beberapa menit kemudian, saat sedang menggeliat kegirangan, tiba-tiba Riko masuk dan menangkap Farhat yang sedang menggeliat seperti cacing kepanasan. Bagaimana cara merayu wanita? Ujar Riko tanpa basa-basi. Ia memang selalu frontal dalam segala hal, tapi Farhat tak menyangka ia akan frontal juga dalam hal ini. Apa? Hahaha, tawa Farhat menggelegar. Ia tak menyangka Riko mendatanginya hanya untuk hal seperti itu. Aku serius, ujar Riko kesal. Siapa? Hahaha, siapa wanita yang ingin kau rayu? Farhat seperti meledek Riko, karena selama ini Farhat tak pernah melihat Riko dekat dengan wanita. Kau hanya harus memberitahuku caranya. Kurasa aku berguru kepada orang yang tepat mengingat kau sering merayu wanita sejak masih muda. Riko balas meledek Farhat dengan tatapannya. Merayu? Masih muda? Kau pikir aku sudah tua? Cepatlah, beritahu aku. Riko duduk di sofa dan menyilangkan kakinya. Baiklah, sahut Farhat beranjak dari kursinya dan menghampiri Riko dengan wajah menahan tawa. Coba rayu aku sebisamu, nanti akan ku koreksi, imbuh Farhat lagi sambil duduk di meja yang ada di depan Riko. Farhat, tatap mataku dengan penuh cinta, lalu katakan isi hatimu. Riko pun menuruti Farhat. Dengan wajah dinginnya ia menatap Farhat dan berusaha membuka mulutnya. Aku sudah menyukaimu sejak lama, maukah kau menjadi kekasihku? Wah, apa kalian dekat? Farhat malah melenceng dari sesi mengajarnya. Ajarkan saja caranya, jangan banyak bertanya, dengus Riko sambil melebarkan bola matanya. Farhat sekali lagi menahan tawanya. Baiklah, coba sekali lagi dengan penuh perasaan. Riko pun kembali mengatur nafasnya dan menetralkan wajah. Aku sudah menyukaimu sejak lama, maukah kau jadi kekasihku? Riko pun menatap Farhat penuh cinta seolah-olah Farhatlah wanita yang ia sukai. Tanpa mereka sadari Mila dan Melisa mematung di depan pintu yang memang tidak ditutup dengan berkas dan bekal di tangan masing-masing. Mereka saling pandang beberapa saat lalu kembali menatap ke arah Riko dan Farhat yang sedang berhadapan mengungkapkan cinta. Ajarkan saja caranya, jangan banyak bertanya, dengus Riko sambil melebarkan bola matanya. Farhat sekali lagi menahan tawanya. Baiklah, coba sekali lagi dengan penuh perasaan. Riko pun kembali mengatur nafasnya dan menetralkan wajah. Aku sudah menyukaimu sejak lama, maukah kau jadi kekasihku? Riko pun menatap Farhat penuh cinta seolah-olah Farhatlah wanita yang ia sukai. Tanpa mereka sadari Mila dan Melisa mematung di depan pintu yang memang tidak ditutup dengan berkas dan bekal di tangan masing-masing. Mereka saling pandang beberapa saat lalu kembali menatap ke arah Riko dan Farhat yang sedang berhadapan mengungkapkan cinta. Melisa berjalan ke arah Farhat dengan suhu tubuh panas ingin memukul suaminya. Mas. Farhat dan Riko yang sedang berpegangan tangan pun langsung berdiri terlonjak. Ya ampun Mas, ingat istri, udah mau punya anak juga nggak tobat-tobat. Melisa memukuli bahu Farhat. Aduh. Sayang, kamu jangan salah sangka. Mas cuma ngajarin Riko gimana cara yang baik dan benar merayu wanita. Mila pura-pura tak mengerti apa-apa dan hanya memandangi Riko dan Farhat bergantian dengan tatapan kecurigaan. Ngajarin kok diresapi banget, tukas Melisa sewot. Sementara Riko hanya berdiri gemetaran di hadapan Mila, namun wajah bekunya tetap ia pertahankan.
Ini tidak seperti yang terlihat, ujarnya sambil menatap Mila gugup. Ini pertama kalinya ia menatap Mila dengan tatapan itu. Biasanya ia selalu menatap Mila seperti macan yang hendak menerkam mangsa. Aku tidak bertanya, sahut Mila datar. Lalu ia menyerahkan berkas itu kepada Farhat dan segera beranjak dari sana. Aku sudah lama menyukaimu, maukah kah jadi kekasihku? Ujarnya sambil menatap Mila. Mila pun langsung menghentikan langkahnya, begitu juga dengan Farhat dan Melisa yang langsung terdiam. Mereka bertiga memandangi Riko sambil mengernyitkan alis. Itu yang sedang aku pelajari dari Pak Farhat, ujarnya gelagapan lalu segera pergi dari sana dengan wajah pura-pura santuy, padahal dalam hatinya ketar-ketir. Melisa yang mengetahui latar belakang mereka pun menduga-duga bahwa Riko pasti menyimpan rasa untuk Mila. Apa dia gila? Dengus Mila yang juga menyusul keluar dari ruangan Farhat. Sayang, lepas, rintih Farhat berusaha melepaskan cubitan Melisa. Mas, awas ya kalau Melisa tahu Mas ada main sama laki-laki, Melisa menggerakkan tangannya seperti mematahkan sesuatu. Kalau sama perempuan, goda Farhat. Sok, Melisa membuat garis lurus di lehernya dengan ibu jari sambil melotot ke arah Farhat. Kamu bawa apa sayang? Farhat sengaja melarikan topik, bawa golok. Jawab Melisa cepat, ulululu, bumil mas sini-sini cium dulu, muah moh mak. Farhat mengecup bibir Melisa berkali-kali. Mas, risih Melisa tak nyaman karena pintu kantor terbuka. Ia takut kalau ada yang melihat. Kenapa sahut Farhat lembut membuat jantung Melisa berdetak kencang. Farhat pun mengunci pintu kantornya dan kembali menggerayangi tubuh Melisa hingga membuat Melisa keringat dingin antara nikmat dan panik takut ada yang lihat. Kenapa harus di sini sih mas? Batin Melisa sambil merem-melek menikmati jajahan tangan Farhat. Akhirnya jam makan siang pun mereka habiskan untuk melepaskan hasrat Farhat yang sudah tak terbendung. Jam pemotretan pun berlangsung, tampak semua orang penting dari departemen perancangan hadir di ruangan pemotretan termasuk Riko dan Mila. Melisa juga ada di sana karena ia juga sudah mengenal Zai bukan? Jadi dia ingin menyaksikan bagaimana sih seorang bintang besar saat sedang bekerja. Wah, dia sangat hebat. Aku yakin penjualan kita kali ini akan laku keras, ujar Mila terkagum. Sangat cantik, sahut Riko sambil menyunggingkan bibirnya sambil melirik ke arah Mila. Ya, bahkan manusia batu pun tergila-gila padanya. Gumam Mila menyindir, coba yang lebih ekspresif lagi agar konsep kita lebih menonjol dan menarik minat calon konsumen, seru Farhat pada sang model dan fotografer. Jangan menutupi susunan ruangannya, kita kan menjual apartemen bukan promosi modelnya. Bukankah bajunya terlalu berlebihan? Ganti yang lebih simple tapi tetap energik, ujar Farhat yang sedang melihat beberapa hasil pemotretan. Begitulah Farhat, selalu teliti dan perfeksionis. Sementara itu Vino yang sedang duduk di sebelah Melisa melongo tak sadar diri. Ia sangat terpesona dengan penampilan Zai kali ini. Cantik ya, celetuk Melisa. Apa? Sahut Vino gugup. Zai cantik, ujar Melisa lagi sambil menatap Vino penuh arti. Tentu saja ia sengaja bilang begitu, karena dialah orang yang dimintai tolong oleh Zai agar mereka bisa dekat. Tapi lebih cantik yang polos, sahutnya tersenyum tipis, tiba-tiba saja bayangan Nurul timbul di otaknya, polos. Melisa terheran, mungkin bajunya.